Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab 3 di kelas 8, yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Kita akan membahas mengenai makna dari peraturan perundang-undangan nasional, yang kedua unsur peraturan perundang-undangan nasional, dan kita juga akan belajar mengenai negara hukum, dan yang terakhir mengenai asas dari peraturan perundangan di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas mengenai apa sih arti dari peraturan perundang-undangan nasional atau pengertiannya. Pengertiannya adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional ini maksudnya adalah peraturan yang tertulis yang sudah didraftkan ya, diketik, yang isinya itu mengenai peraturan-peraturan hukum yang mengikat masyarakat secara keseluruhan dan dibuat oleh lembaga negara. Selanjutnya adalah unsur pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebenarnya unsur ini hampir mirip dengan pengertian, yaitu unsurnya yang pertama adalah peraturan tertulis, lalu ada kata norma hukum, lalu mengikat, dibentuk oleh lembaga negara, dan harus melalui prosedur. Artinya peraturan itu tidak bisa langsung dibuat secara begitu saja, tapi ada langkah-langkahnya. Selanjutnya, apa sih dasar mengapa ada peraturan di negara kita? Jelas karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya adalah bahwa negara melaksanakan kekuasaannya berdasarkan hukum, atau ada istilah supremasi hukum, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, bahwa semua lembaga negara, baik itu presiden, DPR, MPR, dan lain-lain itu harus menaati hukum, harus berjalan, harus menyelenggarakan segala kebijakan itu berdasarkan hukum. Agar apa? Agar tidak ada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Sifat hukum ini memaksa, selain mengikat juga memaksa. Memaksa siapa? Memaksa kita semua, rakyat, pemerintah, presiden, anggota DPR, MPR, semua untuk taat terhadap hukum. Dan jika kita melanggar hukum, maka kita akan dikenakan denda atau penjara. Itulah makna dari sifat hukum memaksa. Tujuan dari negara hukum apa sih? Karena kita semua pengen banget nih kayak gini. 4K. Memelihara keamanan, ketertiban, keadilan, dan kedamaian. 4K ini kalau sudah tercipta satu negara, wah itu sangat amat bagus ya. Kita akan merasa aman, kita akan merasa tertib di jalan, kita akan merasa adil sebagai warga negara, dan kita akan merasa damai. Mengenai asas peraturan perundangan nasional. Sebenarnya asasnya banyak ya, ada 10, tapi Ibu akan jelaskan 4 saja. Yang pertama, asas pengayoman. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman, diayomi. Jadi kita itu merasa dilindungi oleh hukum. Ya, kalau kita lagi di jalan atau kita dianiaya atau apa, kita dilindungi oleh hukum. Ada hukum yang mengaturnya. Kita dilindungi dari orang-orang jahat. Ya, orang-orang yang menyalahgunakannya. Yang kedua adalah asas kemanusiaan. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional. Kemanusiaan, ya, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Kenapa? Karena kita adalah negara hukum. Kita punya hak gitu. Setelah kita melakukan atau melaksanakan kewajiban, kita juga punya hak. Hak untuk apa sih? Wah, banyak sekali kalau HAM itu. Hak untuk hidup pertama misalnya. Hak untuk sejahtera, hak untuk pendidikan, hak untuk makmur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah asas kebangsaan.
Artinya, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Jadi di sini maksudnya bahwa kita ini sangat beragam, ya, terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Nah, itu hukum harus paham akan itu. Paham akan kemajemukan Indonesia. Ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga salah satu asasnya bahwa hukum itu harus melihat kemajemukan masyarakat. Jangan hanya terpaku kepada satu suku misalnya, atau satu agama. Nah, itu tidak bisa. Berlanjut kepada asas berikutnya, yaitu keadilan. Asas keadilan ini maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Ya, jadi masyarakat itu tidak dibeda-bedakan. Yang pertama, tidak didiskriminasi karena sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jadi tidak boleh misalnya dia anaknya menteri, dia anaknya pejabat, jadi setelah dia melanggar peraturan lalu lintas atau dia menabrak orang atau dia membunuh, dia tidak dipenjara. Tidak. Siapapun dia, mau dia anak pejabat, mau dia anak pedagang, atau siapapun, harus sama di depan hukum. Itulah keadilan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.